pada kesempatan berbahagia ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang Allah ridha. Salawat dan salam tidak lupa, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, ada dua soalan atau dua masalah sebelum saya menjelaskan tentang fadilah bulan Zulhijjah. Jadi ada dua masalah. Pertama, masalah qada dan qadar. Yang kedua, tentang bersemayamnya Allah di Arsy. Ini topik yang selalu menjadi pembahasan. Qada dan qadar. Simpel saja menjelaskannya. Qada itu artinya ketentuan. Jadi qada itu maknanya dalam cakap Melayu ketentuan. Cuma kadang-kadang karena dia cakap bahasa Arab jadi macam apa sangatlah. Padahal kalau dalam bahasa Melayunya qada itu ketentuan. Jadi qada Allah artinya ketentuan Allah. Nah, kalau qadar apa? Kan gitu. Qada ketentuan Allah. Kalau qadar itu wujud daripada qada. Contoh, umur itu qada Allah. Ketentuan Allah umur kita ini. Berapa jumlahnya, itulah qadar. Faham kan itu? Rezeki kita itu namanya qada, ditentukan oleh Allah. Berapa wujud rezeki itu, berapa qadanya, itulah qadar. Faham kan itu? Jodoh Allah tentukan siapa, itulah qadar. Umur Allah tentukan, itu namanya qada. Berapa umur kita, itulah qadar. Jadi itu, jadi qada dan qadar ini dia tak berpisah, bercantum, mesti sejalan. Masalahnya boleh tak? Dia hampir sama tu antara takdir dengan nasib. Ini pun sama lebih kurang. Terkadang kita cakap, itu takdir Allah. Padahal bukan takdir Allah, nasib dia. Kalau takdir, ini ketentuan yang Allah berikan. Kalau nasib, itu buatan manusia. Contoh, takdir Allah, kalau engkau makan kenyang, itu takdir. Ya kan? Kalau dia tak makan, tapi mau kenyang, macam mana? Maka jawabannya lapar. Nasib kau lapar lah. Tak mungkin kenyang. Kau nak kenyang tapi tak mau makan. Artinya dia menantang takdir Allah. Mustahil pada akal itu. Ya? Itu. Jadi kalau takdir itu ciptaan Allah, tapi kalau nasib buatan manusia. Satu lagi tadi dijelaskan apa dalam surat Toha itu ada tu. Allah bersemayam di Arsy Istawa. Selalu Pak Imam pun selalu mendengar itu kan, bahwa Allah itu bersemayam di Arsy Istawa. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa Allah itu bersemayam di Arsy Istawa. Kita tidak menolak, tidak membantah, karena itu Al-Quran. Tetapi ahli sunnah wal jamaah beriktikad, berkeyakinan bahwa Allah itu tiada bertempat. Itu persoalan lagi itu. Allah itu bebas dari tempat, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Kalau Allah sudah kita tempatkan, berarti bagaimana dengan firman Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak boleh disama-samakan dengan makhluk.
yang bertempat itu makhluk. Kalau kita katakan, tapi sekali lagi saya ingatkan, kita tidak membantah Al-Quran. Sekali lagi, tidak akan membantah Al-Quran. Quran pasti benar. Cuma harus dipahami, Al-Quran itu ada dua ayatnya. Satu disebut ayat muhkamat, satu lagi ayat mutasabihat. Kalau dalam bahasa akademiknya, kontekstual dan tekstual dan kontekstual. Itu bahasa akademik lah. Bahasa orang sekolah, ada Quran itu tekstual, ada kontekstual. Itu contoh tekstual yang tak perlu lah. Contoh muhkamat, artinya kalau dah muhkamat tak perlu ditafsir. Contohnya apa? Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu, itu muhkamat. Jangan tafsir lagi. Sudah pasti itu Allah satu. Jangan tanya lagi satu macam mana, 1/2 ke 1/3, tak payah, satu aja. Lam yalid wa lam yulad, Allah tak beranak dan tidak diperanakkan. Jangan ditafsirkan lagi. Itu namanya ayat muhkamat. Nah, ada disebut ayat mutasabihat. Ini yang perlu pentafsiran. Maka ayat mengatakan arsyistawa, Allah bersemayam di ars, itu perlu pentafsiran. Apakah yang dimaksudnya Allah itu duduk atau kekuasaannya, pusat kekuasaannya itu. Sebab kalau kita katakan Allah bersemayam di arsyistawa, tidak kita bantah ya, tidak kita bantah. Cuman apakah yang bersemayam itu kekuasaannya, pusat kekuasaannya? Sebab apa? Kalau kita buka kisah Nabi Ibrahim, coba buka Quran surah As-Saffat ayat 101. Itu ada di mana ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berilah aku anak yang soleh. Lalu Nabi Ibrahim pergi menemui Tuhannya untuk berdoa. Kan itu. Silakan buka surah As-Saffat 101. Nabi Ibrahim telah pergi menemui Tuhannya untuk minta petunjuk saya gini. Betul. Nabi Ibrahim telah pergi menemui Tuhannya. Siapa Tuhan Nabi Ibrahim? Allah kan? Allah. Untuk apa minta petunjuk? Di mana Nabi Ibrahim waktu itu? Di Palestina. Berarti Tuhan di Palestina. Macam mana? Ayo. Kan sudah nampak sekarang, maka tak boleh ditempatkan dia. Nabi Ibrahim menemui Tuhannya di mana? Di Palestina. Nabi Musa menemui Tuhannya di mana? Di Bukit Tursina. Berarti Tuhan di Bukit Tursina. Ayo, lagi kacau kita nanti. Di mana Tuhan sebenarnya? Makanya Allah itu tidak boleh ditempatkan. Kita tengok Quran lagi. Dalam surah Al-Baqarah 186, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, kalau hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, fa inni qarib, katakan aku dekat. Berarti Allah itu dekat. Ars itu jauh. Lalu macam mana betulnya? Begini sajalah, supaya tak pening kepala, pikiran pun tak kacau. Yakin akan ada Allah, sudah. Di mana Allah, itu urusan Allah. Selesai masalah. Jangan sampai kita menempatkan dia. Sebab Allah itu tidak bertempat. Tapi yakin Allah ada. Aku yakin Allah wujud. Sudah selesai. Allah di ars, ya. Itu kata dia, ya. Sudah selesai. Tapi Allah juga di Bukit Tursina. Kan begitu. Jadi kita yakini Allah itu wujud, Allah itu ada, sudah cukup. Soal di mana dia bertempat, itu urusan dia. Ya kan? Senang. Jadi tak bergaduh, kata orang Melayu. Kadang-kadang kita pasal itu bergaduh kadang-kadang. Ya? Nak tunjukkan pandai masing-masing lah. Jemaah yang berbahagia, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya
Rasulullah SAW bersabda, hadisnya panjang sekali, al-yawmul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihissalam awalu yaumin min Dzulhijjah, yaitu hari di saat mana Allah mengampunkan Nabi Adam alaihissalam adalah hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi awal Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah itu saat diampunkannya Nabi Adam alaihissalam. Doanya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada satu hal yang barangkali kita ingat dengan doa ini, ada ilmunya itu. Perhatikan ayat itu. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Perhatikan Nabi Adam, dia telah mengakui bahawa dia telah menzalimi dirinya. Kenapa? Karena telah melanggar aturan Allah. Maksudnya apa itu? Maksudnya setiap kita melanggar aturan Allah berarti kita telah menzalimi diri kita. Itu maksudnya. Semakin banyak maksiat kita kerjakan, semakin banyaklah kita menzalimi diri kita. Cuman aneh saja, heran saja, bila orang lain menzalimi kita, kita marah. Tapi kita lupa kalau kita sendiri banyak menzalimi diri kita. Itu satu. Yang kedua, Nabi Adam tidak melibatkan siapa-siapa. Padahal dalam sejarah Nabi Adam bersalah gara-gara iblis. Tapi dia tak cakap. Cuma dia cakap Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Dia tak sebut, ya Allah, ampun, kami telah menzalimi diri kami gara-gara iblis lah aku macam ini. Tak boleh tak cakap. Tak macam kita. Kita kalau salah, cari orang lain dulu. Gara-gara dia lah. Kalau dia tak buat, aku pun tak ikut. Tak boleh begitu. Tanggungjawab lah. Kalau salah, salah, titik. Jangan. Itu kalau aku tak nak buat, tapi dia tak. Bukan begitu. Jadi laki-laki kita ini. Bukan jadi apa ini macam. Saya cakap. Nabi Adam tengok. Dia tak libatkan iblis. Dia tak cakap pun, ya Allah, aku telah menzalimi diri kami. Allah, ni gara-gara iblis lah aku macam ini. Dia tak sebut. Padahal memang gara-gara iblis dia tergoda. Tapi dia tak libatkan. Artinya dia bertanggungjawab. Itu baru laki-laki. Kita perempuan tidak, laki-laki pun tidak. Takut cakap, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Selesai. Semakin banyak kita berbuat maksiat, ya semakin banyak zalim kita. Jangan melibatkan orang. Dulu aku tak pemabuk tau, sejak berkawan dengan dia. Alah engkau ni. Dulu aku tak tahu boleh nombor ekor, tapi sejak kenal dengan dia. Tak ada itu, salah engkau, titik. Kita kan dah akal masing-masing. Dulu aku baik. Dulu aku mana kenal mak janda ni, tak kenal aku dengan perempuan macam ni. Sekarang lah, tak ada itu. Itu sekarang itu. Sejak kenal dengan dia lah, tak ada. Rujak ulak, rujak Bandung, berani buat, berani tanggung. Itu baru betul. Ya? Itu yang pertama. Jadi barang siapa yang berpuasa pada hari itu, maka Allah akan mengampuni segala dosanya. Pada hari kedua, Allah telah mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam dan mengeluarkannya dari perut ikan. Ya. Wal yaumus tsani istajaba Allahu doa Yunus alaihissalam fa akhrajahu min batnil haut. Hari kedua, Allah telah mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam dan mengeluarkan dari perut ikan. Perhatikan Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika masuk perut ikan, dia tak gabrah, dia tak kalang kabut. Kalau kita mungkin kalang kabut, dikunci dalam bilik, itu kalang kabut, pekik sana, pekik sini, cari pintu. Nabi Yunus tidak. Bayangkan dalam perut ikan, apa dia terjadi? Dia berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini ilmunya apa? Apabila kita menghadapi orang yang zalim,
atau kita dalam keadaan masalah, bacalah zikir itu. Kalau kita berhadapan dengan orang yang zalim, orang yang kita takuti, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau Allah, sungguh aku telah berbuat zalim. Ya. Baik, jemaah yang berbahaya. Dia bertawakal kepada Allah sehingga Allah perintahkan ikan itu ke pantai. Ini tawakal. Jadi kalau ada masalah, ya, kan dalam Quran dikatakan apa? Orang kenal dengan apa? Ayat 1000 dinar. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Barang siapa bertawakal kepada Allah dalam satu masalah, maka Allah akan kasih jalan keluarnya yang engkau tidak tahu dari mana asal usul jalan keluar itu. Jadi kalau kita ada masalah, jangan gabrak, jangan kalang kabut, serahkan pada Allah. Itu makna kita solat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya kalau sudah Allah Maha Besar, yang lain apapun problem, orang cakap apa? Chicken. Itu dia. Kalau sudah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, apapun problem yang kita hadapi small. Kalau sudah dilarikan pada Allah, itu dia. Itu yang kedua. Barang siapa berpuasa pada hari itu, maka seperti orang beribadah kepada Allah Ta'ala selama 1 tahun, serta tidak menderhaka Allah dalam ibadahnya meskipun sekejap mata. Artinya, siapa berpuasa pada 2 Zulhijjah kemarin, maka dia diberi pahala bagian ibadah setahun khusyuk kepada Allah tanpa sedikit pun rosak sekejap mata pun. Pada hari ketiga, Allah telah mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam. Barang siapa berpuasa pada hari itu, maka Allah akan mengabulkan doanya. Ya. Wal yawmus salis alladhi istajaba Allahu fihi doa Zakaria alaihissalam, di mana Nabi Zakaria ini dah tua, rasa-rasanya tak mungkin lagi ada zuriat, karena dah tua lah saya katakan. Menurut ukuran manusia, menurut akal sehat, tak mungkinlah dapat lagi zuriat pasal dah tua. Tapi bagi Allah tak ada yang tak mungkin. Ya kan? Bagi Allah tidak ada yang tak mungkin. Maka Nabi Zakaria berdoa, mohon pada Allah agar diberi zuriat. Lalu Allah kabulkan. Allah kabulkan. Itu terjadi pada 3 Zulhijjah. Nah, barang siapa berpuasa pada hari itu, maka Allah akan mengabulkan doanya. Baik. Pada hari keempat, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Barang siapa berpuasa pada hari itu, maka Allah meniadakan, menghilangkan kesusahannya dan kefakirannya, dan ia esok pada hari kiamat bersama orang-orang yang pergi, yang baik-baik dan yang sama mulia. Artinya apa? Pada hari keempat Zulhijjah itu Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Siapa yang berpuasa pada hari itu, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya dan kefakirannya, dan dia esok pada hari kiamat bersama orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik-baik. Baik. Ada satu kes, saya ingin sampaikan kes di sini biar paham. Selagi saya ingat, Nabi Isa itu kan Nabi yang tak punya ayah, tak punya ibu. Nah, okey. Maryam melahirkan Isa memang tak ada bapaknya lah. Itu salah satu kebesaran Allah. Sekarang ini ada juga anak lahir tak ada bapa. Ada.
tak jelas bapak dia itu masalah. Itu. Ini satu kes, ya. Satu kes. Begini. Ini selagi saya ingat ya. Seorang anak perempuan, dia ini anak di luar nikah. Saya ulang balik, anak di luar nikah. Memang bapak dia jadi waktu dia nikah, bapak dia nikah, perempuan ini dah hamil dah, itulah maksudnya. Berarti anak luar nikah lah. Bila anak yang kedua, itu kan anak halal, saya katakan, bukan anak luar nikah. Okay. Yang kedua anak laki-laki itu, anak laki-laki. Hari berjalan terus, si ibu pun tak mau bertanya, tak nak belajar agama, si bapa pun tak nak belajar agama. Akhirnya beliau meninggal dunia, si bapa meninggal dunia, tinggallah ibu. Yang anak menganggap ini adik-beradik. Maknya pun anggap adik-beradik kan, selesai masalah. Nah, bila si anak perempuan ini nak nikah, itu masalah. Tok Qadi tanya, siapa wali anak ini? Mak dia cakap, bapak dia tak ada. Oh, pak cik ni pun tak ada. Atuk ni pun tak ada. Yang ada adik dia. Tok Qadi tanya balik, adik-beradik satu mak sebapak ke? Ya. Ingat jawapannya ya. Bolehlah jadi wali. Maka adiknya jadi wali. Nikahkan. Kerana walinya adiknya kan. Maka pernikahan itu tidak sah. Saya ulang balik. Maka pernikahan itu tidak sah. Kenapa? Karena mereka tidak adik-beradik kandung semak sebapak, tetapi adik-beradik satu ibu. Dia tak satu bapa. Kerana yang perempuan pertama ini dia bernasab kepada ibu, bukan pada bapa. Dia tidak boleh berbintikan laki-laki itu. Walaupun itu bapa dia. Secara zahir bapa dia memang, tapi syariat tidak menerima. Haram hukumnya berbin atau berbintikan anak luar nikah itu, berbin atau berbintikan orang tua dia. Haram. Batal pernikahan itu. Batal, tak sah. Harus diperbaiki. Diulang balik. Itu masalah, makanya perlu belajar tu di situ. Perlu belajar agama, itu dia gunanya. Karena anak itu bukan satu ayah, satu ibu, tapi saudara seibu. Itu makanya dalam anak luar nikah ini banyak perkara yang perlu dipahami. Ya, pertama, anak luar nikah itu pertama sekali dalam mazhab Imam Syafi'i, dia diharamkan menggunakan bin atau binti bapaknya. Itu satu. Yang kedua, ini namanya hukum mendatang. Si bapaknya tidak boleh menjadi wali pernikahan. Okey? Maka datanglah hukum mendatang. Karena si bapa tidak boleh menjadi wali, maka dia dianggap bukan mahram. Okey? Karena dia bukan mahram, maka uduknya batal. Jadi uduknya batal itu. Karena uduknya batal, ini bila mak si perempuan itu atau isteri orang tua tu, bapa tu meninggal, dia boleh nikah dengan anak. Tapi ada mazhab mengatakan tak boleh kerana menghormati benih. Itu. Dan anak luar nikah tidak berhak mendapat harta warisan kecuali diwasiatkan waktu hidup, dan itu pun tidak boleh lebih sepertiga. Itu hukum. Itu harus jelas. Anak sekarang ni suka-suka dia banyak sekarang ni, dan macam dah tak malu lagi dah. COE belum bayar, kereta dah pakai. Macam mana? Semua masalah. Betul. Pada hari kelima Nabi Musa dilahirkan.
Barang siapa berpuasa pada hari itu, maka dia bebas dari sifat munafik dan dari azab kubur. Sifat munafik itu orang Islam, bukan orang tak Islam. Orang munafik ini lebih berbahaya dari orang kafir. Kalau orang kafir, jelas kafirnya, jelas. Orang munafik, ini tak jelas. Bahkan lebih berbahaya dari setan. Kalau setan bisik-bisik kita tak dengar, tapi orang munafik dia terang-terang dia goda kita. Itu pula satu. Ayatul munafik salasa. Orang munafik ni 3 kalau bercakap bohong. Cakap bohong terus. Kalau janji engkar. Kalau dipercaya dia amanah, khianat. Saya sampaikan satu hadis di sini ya. Kalau ada orang percaya dengan kita satu amanah, amanah itu bertanggungjawab. Okay? Katakanlah Habib kasih saya satu amanah. Ini ustaz, saya amanahkan ustaz kerja. Ini ustaz, saya amanahkan punya amanah. Peganglah hadis Nabi ini baik-baik. Dan saya berusaha memegang hadis ini. Jangan sampai melanggar apa kata Rasulullah SAW lewat sabdanya. Dan itu terbukti. Yaitu al-amanatul tajlibur rezeki wal khiyanatu tajlibul faqar. Siapa yang diberi amanah, dia jaga amanah itu, kata Nabi, tunggulah rezeki akan datang pada engkau. Kalau engkau jaga amanah, rezeki engkau datang mengalir. Tapi siapa yang berkhianat terhadap amanah itu, maka kata Nabi, tajlibul faqara, tunggulah kemiskinan akan datang pada engkau. Maka siapa yang tidak amanah, siapa yang berkhianat terhadap amanah, last ending hidupnya pasti susah. Belum ada orang yang tak amanah hidup senang, tak ada. Orang kalau dah pecah amanah hidup susah. Maka Nabi kata al-amanatu tajlibur rezeki wal khiyanatu tajlibul faqara. Siapa yang jaga amanah, rezekinya datang. Siapa yang khianat, miskin yang datang. Pada hari ke-6, Allah Ta'ala telah membuka kebaikan untuk Nabi-Nya. Barang siapa berpuasa pada hari itu, maka Allah memperhatikan kepadanya dengan kasih sayang dan tidak disiksa sesudah itu. Artinya apa? Kalau Allah dah pandang kita dengan pandangan rahmat, otomatik Allah akan ampunkan kita. Otomatik kita akan mati husnul khatimah. Otomatik kita akan boleh jawab semua soalan-soalan kubur. Itu dia. Itu pentingnya rahmat Allah kita dapat. Ya. Tapi ada orang mulut celupa. Ini mulut celupa saya katakan. Dia cakap apa? Sebenarnya bukan hadis yang salah, pemahaman yang salah. Dia cakap apa? Kita masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Betul, saya setuju. Nabi pun cakap ya, bahawa kita masuk surga karena rahmat Allah. Lalu sahabat bertanya, engkau bagaimana ya Rasulullah? Aku pun masuk surga karena rahmat Allah. Tengok, ini orang cakap apa? Nabi pun cakap dia masuk surga kerana rahmat Allah. Jadi dia belum garanti kita masuk surga. Astagfirullahaladzim. Saya nak ucap, nak lempang, dah tua, tak masuk akal dia cakap. Ada pula Nabi belum tahu masuk surga, kena masuk surga kerana rahmat Allah. Dia tak faham. Nabi itu salah satu rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah. Sesungguhnya Muhammad itu diutus sebagai rahmat Allah, apa lagi? Masih cakap juga Nabi belum tak tahu. Nabi itu dah rahmat Allah, apa lagi? Kadang-kadang tak sayang gigi kalau cakap. Betul, geram juga. Dia ngaji satu kali, dia ngaji 2 ustaz, hafal 3 hadis, semua orang masuk neraka. Yang saya kadang-kadang geram. Ngaji baru 2 ustaz, hafal 3 hadis, bid'ah neraka, semua orang masuk neraka. Macam dia di jawatan kuasa surga. Kan begitu. Surga itu lapang lagi kan.
Nabi itu dia itu rahmat. Bayangkan. Nabi itu rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus Muhammad kecuali sebagai rahmat Allah. Berarti dia dah dijanji masuk surga lah, selesai masalah. Tapi itulah kadang-kadang susah. Pada hari ke-7 semua pintu-pintu neraka jahanam ditutup, tidak dibuka sehingga berlalu hari-hari yang ke-10. Cuma saya ingatkan, siapa yang melakukan ibadah kurban tidak dibolehkan, tapi bukan haram. Bukan tingkat haram, tapi anjuran sekali, dilarang memang untuk mencukur semua bulu bagi orang yang melakukan ibadah kurban. Kalau dia tak ikut korban, bantai lah kau nak cukur habis gasak engkau lah. Ini berlaku pada orang yang buat korban saja. Ya. Barang siapa berpuasa pada hari itu, maka Allah menghindarkan daripadanya 30 pintu kesusahan dan membuka baginya 30 pintu terhadap yang mudah. Jadi siapa berpuasa pada hari ke-7, ya, maka Allah akan bukakan, akan tutup pintu kesusahan, 30 pintu kesusahan, dan membuka baginya 30 pintu kemudahan. Pada hari ke-8, ini disebut hari Tarwiyah. Kenapa disebut hari Tarwiyah? Pada 8 Zulhijjah itu Nabi Ibrahim bermimpi, yaitu menyembelih anaknya. Kalau ditanya, kenapa sampai Allah perintahkan Nabi Ibrahim sembelih anak? Kan tidak logik. Takkan Allah nak suruh sembelih anak? Ini ceritanya ada, ya, asbabun nuzulnya ada, nak kena faham juga. Jangan cakap kenapa Allah suruh Ibrahim sembelih anak dia. Tak patut. Apa yang tak patut? Kau tak belajar, tak patutlah. Kau belajar dulu. Nabi Ibrahim itu Nabi kaya. Dia punya hewan ternak. Itu kalau disebut padang pasir, itu dia punya berapa banyak. Jumlah hewan ternaknya tak terhitung. Yang dapat dihitung itu anjing yang menjaga je. Berapa anjing yang menjaga hewan ternak tu? Lebih dari 12,000 ekor. Itu anjing yang jaga 12,000 ekor. Berapa hewan ternaknya? Banyak. Nah, pada satu hari Nabi Ibrahim telah menyembelih 1,000 ekor domba. 1,000 domba atau kambing, 300 lembu, 100 unta. Oh, kalau duit sekarang milion. Duit sekarang bukan Nabi Ibrahim kita, ya kan? Nabi Ibrahim itu dasar 1,000 domba dia sudah sembelih, 300 lembu, 100 unta. Nah, malaikat yang tengok keberanian Ibrahim, dia kagum, respect. Dia cakap apa? Dahsyatlah Ibrahim ni. Kalau dah perintah Allah, dia memang clear dia buat. Malaikat datang, sound dengan dia. Ibrahim, aku tengok engkau kan, kalau dah perintah Allah suruh sembelih korban, memang kau ni tak takut miskin lah aku tengok. 1,000 kambing kau sembelih, 300 lembu, 100 unta kau sembelih, engkau tak takut miskin kan? Lalu muncullah sifat manusia. Ibrahim itu kan manusia juga. Apa dia cakap? Sebenarnya Ibrahim berani cakap, dia memang wataknya bagus, dia akidahnya kuat. Dia cakap apa? Aku, kalau Allah dah suruh, jangankan kambing 1,000, jangankan unta 100, lembu 300, itu kalau cakap kita chicken lah, kecil lah. Aku kalau dah perintah Allah, jangankan kambing 1,000, lembu 300, unta 100, andai kata Allah beri aku anak satu laki-laki, itu jam belum ada anak. Andai kata Allah beri aku anak satu laki-laki, dia suruh sembelih, aku sembelih lah. Aku kalau dah Allah suruh, tak kira anak ke tak anak. Menjadi nazar. Itu yang Allah tuntut. Betul atau tidak. Kerana dia dah terlanjur cakap. Makanya pada 8 Zulhijjah beliau bermimpi menyembelih anaknya. Lalu pagi-pagi beliau, betul ke tidak? Ini mimpi mainkan tidur ke mimpi perintah Allah? Dia ada ragu di situ. Ragu itu disebut tara. Harinya tarawiyah.
Okey. Hari Tarwiyah itu masih Meragual 8 Zulhijjah. Besoknya dia mimpi lagi. Mimpi yang sama, menyembelih anak dia. Maka Ibrahim alaihissalam mengambil kebijaksanaan, dia faham, dia arif, maka harinya disebut Arafah. Karena dia faham ketika itu. Lalu dipanggil anaknya. Nah, silakan buka Quran surah As-Saffat 99 sampai 105 itu kisahnya di situ. Diajak, ya bunaya, sini anakku, ya. Ayah mimpi menyembelih engkau, fanzur maza taro, macam mana pendapat engkau. Nah, ini mendidik kita supaya kalau menyangkut masa depan anak kena tanya pendapat anak. Nabi Ibrahim cakap, Ismail, bapak mimpi sembelih engkau, macam mana pendapat engkau? Tapi anaknya kan anak yang soleh. Lalu bilang apa? Kalau memang itu perintah Allah, laksanakan. Semoga engkau mendapati aku menjadi anak yang sabar. Cuba anak kita panggil, Mael, sini kejap. Anak kita, Mael, sini kejap. Apa pak? Semalam bapak mimpi, cantik dia mimpi. Besok Sabtu bapak nak beli nombor, langsung nombor dia ingat. Ya kan? Mael, bapak mimpi apa pak? Mimpi sembelih engkau. Betul. Panggil, Mael, bapak mimpi apa pak? Mimpi sembelih engkau. Bapak salah mimpi agaknya. Bapak sembelih sesuainya. Bapak dah tua dia kak. Ya kan? Tapi tidak. Nakuk. Lalu Nabi Ismail mengatakan apa? Wahai ayahku, lakukan kalau itu perintah Allah, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Silakan rujuk kitab-kitab lama bertemu itu. Asahlah pisau tajam-tajam dan seng-sengkan dengan bajumu. Kenapa? Supaya darah tidak decik nanti bila merecik nanti mak tanya darah apa, lebih susah. Dan kalau berjalan nanti bapak jalan dulu, saya belakang. Jangan pula saya jalan dulu. Kenapa? Sebab kalau saya jalan dulu nanti bapak tengok saya jalan tak sampai hati, balik pula kita. Itu. Dan itu hukum. Makanya kalau kita berjalan dengan orang tua jalan dulu. Itu hukum. Dari situ diambil itu. Kita tidak kita pekik orang tua. Cepatlah pak. Lama sangat. Bas dah 3 lalu. Kita pula bentak-bentak orang tua dia. Tak boleh lah. Terus telungkupkan aku pak. Okey. Semua kisah itu diceritakan itu. Jadi Nabi Ibrahim asah pisau tajam-tajam, pagi-pagi dibawa. Nah, di situlah terjadi lemparan jamarat itu. Iblis itu di situ, dalam kabut. Jadi zaman Nabi Ibrahim, Ismail itu memang lempar setan. Zaman sekarang bukan lempar setan, melempar sifat setan. Itu satu. Jadi jangan pula lempar jamarat atau lempar setan. Sifat setan tu dilempar. Jangannya ada cerita Samsing pergi haji. Dia Samsing pergi haji. Di Muzdalifah orang kutip batu kecil-kecil. Dia ni Samsing tu, kaki mabuk, kaki judi dia. Orang pergi haji nak pergi haji pula, dia duit banyak. Orang kutip batu kecil-kecil. Dia tanya, buat apa kutip batu tu? Ini nanti baling setan. Dia pun ketawa. Setan? Batu kecil ni mana ada rasa? Dia cari batu sesuai ni. Ini baru sesuai dia cakap. Ini baru sesuai. Batu orang kecil-kecil, batu dia besar. Dia memang kaki mabuk. Setan macam tu. Dia memang itu. Samsing. Dia orang bawah pakai uncang kecil tu. Dia pakai pikul lah. Sekali nak lempar jamarat tu. Dia macam ular. Orang lempar bagus. Dia baling tu. Batu dia berpusing kat situ. Berpusing-pusing balik lagi dengan dia. Kali dia tangkap, kali dia buka, ada tulisan besar-besar. Sama-sama Samsing dilarang saling membaling dia. Setan komplain. Setan komplain. Sama-sama Samsing jangan baling dia. Ini cerita dia lah. Jangan serius sangat pun. Ya. Nah, bila sampai di tempat itu, mana tempatnya? Kalau kita ke Mina, di Mina ada satu bukit, ada istana. Bukit istana itu, pandangkan ke bawah sedikit,
agak ke kiri ada tugu putih. Situlah macam Jabal Rahmah punya tugu lah, tapi agak kecil sikit. Setelah ditelungkupkan, Ismail tutup kain hitam, disembelih. Begitu disembelih, ternyata tak lut. Itu yang Ibrahim heran, apa ni? Aku dah satu malam tak lut pula. Ada batu di situ, dia pukul batu itu pecah. Maka Ibrahim mengatakan, aku heran kepada batu ni pecah, kepada anak aku kenapa tak putus. Maka batu itu bersyahadat, sungguh Ibrahim, kepada aku itu izin Allah, tapi kepada anak engkau belum izin Allah. Bila Ismail dengar saja ini mukjizat, dia pun mengata apa? Pak, bukalah tutup mata ni, telentangkan aku. Seolah-olah tak ikhlas pula kita buat ini. Ketika itulah ditelentangkan Ismail, Ibrahim pun tarik pisau. Ketika pisau itu ditarik, maka perintah Allah kepada Jibril untuk mengambil korban yang pertama dari anak Nabi Adam yang bernama Habil, yang diangkat ke surga. Domba itulah diturunkan kembali, disorongkan setelah Ismail ditarik secepat kilat, dimasukkan domba anak Nabi Adam tadi yang korban yang pertama itu, maka yang disembelih itu adalah domba. Begitu Nabi Ibrahim buka mata, dia pun terkejut tengok anaknya selamat di sebelah dia, tapi yang disembelih domba. Maka Ibrahim mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Nabi Ismail peluk ayahnya dengan mengatakan walillahil hamd. Itulah kalimatnya itu. Ya. Baik, sejarah sikitlah. Pada hari ke-9 dinamakan hari Arafah. Barang siapa berpuasa pada hari itu, maka sebagai tebusan dosanya pada tahun yang telah lalu dan yang akan datang. Dan pada hari itu juga telah diturunkan ayat Quran yang mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Mulai hari ini aku cukupkan nikmatku dan aku sempurnakan agamamu dan aku ridha Islam sebagai agama. Ya, itu pada Arafah. Pada hari ke-10 itulah hari raya Adha. Barang siapa berkorban dengan suatu korban, maka mulai titisan darah yang terjatuh di tanah, Allah mengampuni semua dosanya dan dosa-dosa keluarganya. Dan barang siapa memberi makan orang mukmin atau bersedekah dengan satu pemberian, maka Allah Ta'ala membangkitkan pada hari kiamat dengan selamat dan timbangan menjadi lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi siapa yang melaksanakan ibadah kurban, maka setiap tetesan darah itu menjadi ampunan bagi dia, ya, akan dosa-dosanya. Allah bersihkan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Apa yang disampaikan yang benar dari Allah, yang salah dari saya.